Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan tentang penciptaan ruh. Allah menciptakan ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua ruh di alam lahut yang merupakan alam keabadian yang sempurna. Begitu pula sempurnanya alam ini, bahkan malaikat pun tidak bisa menggapainya. Lalu begitulah orang menyebut bahwa manusia lebih mulia dari malaikat sekalipun. Alam yang didominasi dengan cahaya merah muda atau pink ini hanya mengenal hakikat sifat, hakikat kejadian. Semua roh bersimpuh, tunduk, patuh dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan. Di sini pula Allah berfirman kepada roh ketika mereka dijadikan dalam dua kejadian, yaitu ruh mutmainnah dan ruh lawwamah. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu ruh mutmainnah serta merta menjawab, Bala, benar ya Allah, kami bersaksi Engkaulah Tuhan kami. Akan tetapi ruh lawwamah hanya diam saja, tidak menolak juga tidak mengiyakan. Allah masukkan ruh lawwamah ini ke neraka jahim. Di neraka ruh ini tetap membisu. Lalu Allah angkat lagi dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ruh lawwamah tetap bersikukuh tidak mau menjawab. Kali ini Allah memasukkannya ke neraka jahanam, seburuk-buruk tempat. Neraka yang teramat panas ini pun membakar ruh lawwamah yang ternyata tidak bergeming, tetap membisu. Allah mengangkatnya lagi dan menanyakan dengan pertanyaan yang sama, namun ia tetap bungkam. Maka Allah memasukkannya ke neraka wail, neraka yang di dalamnya terdapat siksa dengan suhu yang sangat dingin. Ternyata ruh lawwamah tidak tahan dan berteriak mohon ampun seraya mengatakan, benar ya Allah, kami bersaksi Engkaulah Tuhan kami. Angkat Allah lalu mengangkatnya lagi, lalu digabungkanlah kedua ruh itu menjadi satu. Di dunia kelak, kedua sifat ruh ini bersaing mana yang lebih mendominasi, tergantung perjalanan hidup yang dipilih dan dihadapinya. Pada hari kiamat nanti, ketika ditanya kesaksiannya oleh Tuhannya tentang pernyataannya di atas, mereka berdalih, sesungguhnya kami terhadap hal ini telah lupa. Atau di antara mereka ada yang berargumen, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat terdahulu? Di alam cahaya ini terang menyejukkan, tetapi tidak berasal dari matahari. Wallahu alam. Manusia dengan segenap sifatnya yang membawa nafsu merupakan ciptaan Allah yang rendah derajatnya, sedangkan ruhnya di alam lahut merupakan makhluk kesempurnaan berderajat tinggi. Ini jelas tidak sepadan, dan karena tidak mungkin ruh ini bisa masuk ke jasad manusia. Dari jarak perbedaan yang sangat dalam ini, maka Allah Subhanahu wa taala perlu untuk membuat ruang perantara yang ditempatkan di ruang paling bawah di alam kesempurnaan itu, yaitu alam Jabarut. Inilah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya. Di alam Jabarut Allah memakaikan jubah menyelimuti terhadap ruh-ruh itu dengan penutup berupa cahaya Jabarut. Cahaya Jabarut bertempat di antara Mekah dan Madinah, Haramain. Sekarang ruh telah berwujud cahaya putih gemerlapan yang disebut cahaya Jabarut. Sedangkan ruh itu sendiri disebut ruh sultani. Dinamakan ruh sultani karena ruh ini telah diberi sifat kepemimpinan, dan di atasnya terdapat beban yang harus diemban untuk memaslahatkan dunia seisinya. Ruh sultani kelak menempati hati orang. Orang Indonesia pada umumnya mengatakan jantung, pusat pengendalian aliran darah. Ketika berhaji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai miqat dari Bir Ali, Madinah. Dari sana beliau telah berbaikan ihram sampai Mekah. Perjalanan Madinah ke Mekah itu melewati Tanem, tanah halal di pinggiran kota Mekah. Tanem ini merupakan tempat memulai miqat untuk daerah Mekah dan sekitarnya atau yang melewatinya.
Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa saja memulai mikot dari Tanim, tetapi tidak dilakukan. Beliau memulai mikot dari Bir Ali Madinah, karena sejak dari sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki alam Jabarut. Berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Ruh Sultani ke alam Jabarut. Maksud kami, berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Ruh Sultani ke alam malakut. Alam ini merupakan pendeklarasian Allah Subhanahu Wa Taala terhadap ruh atas beban dan tanggung jawab yang harus diembannya di muka bumi ketika telah lahir kelak. Tanggung jawab ini berupa kekhalifahan atau kepemimpinan terhadap kekuasaan yang dimiliki dan aturan-aturan hukum yang harus dijalani untuk membawa kebaikan bumi. Rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala sangat jeli dengan membebankan tanggung jawab kekhalifahan itu di alam malakut, yaitu dengan memberikan sifat itu di alam sebelumnya, yaitu alam Jabarut. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi ruh untuk menolak tanggung jawab itu dengan mengatakan, saya tidak punya daya untuk menerima tanggung jawab itu ya Allah. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap diri kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya soal kepemimpinannya. Berikut adalah definisi malakut. Malakut adalah kepemimpinan yang memiliki arti kekuasaan dan hukum. Ruh Sultani ini hanya diperuntukkan untuk manusia, bukan makhluk lain. Walaupun malaikat sekalipun, inilah kelebihan Allah, inilah kelebihan manusia dibanding makhluk lain seperti jin, malaikat, dan sebagainya. Di alam malakut, ruh tadi dipakaikan cahaya malakut. Lalu ruh ini dinamakan ruh ruhani. Ruh ruhani ini nantinya yang bakal menempati seluruh jasad manusia yang berpusat di dada. Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an berpendapat ruh ruhani ini yang menempati hati, qalb seseorang. Selesai menjalani prosesi di alam malakut, ruh ruhani dibawa ke tempat yang lebih rendah lagi yang disebut alam malak. Pada umumnya malak ini disebut malaikat karena para malaikat dapat mengetahui keberadaannya setelah ruh-ruh tadi sempurna menjalani tahapan alam ini, yaitu dipakaikan dengan cahaya malak. Dengan cahaya malak ini, ruh tadi disebut ruh jasmani, yaitu ruh yang menempati aliran darah jasad. Karena melalui aliran darah, ruh jasmani menyebar ke seluruh penjuru tubuh, antara daging dan darah, antara tulang dan kulit. Pusat ruh itu ada di alis mata. Oleh karena itu diharamkan bagi muslim atau muslimah untuk mencukur alis mata. Timbul pertanyaan dari keterangan di atas, ketika orang tidur, bagaimana fenomena mimpi itu? Apakah ruh keluar atau tidak? Jawabannya adalah ruh jasmani keluar beserta akal. Itu sebabnya dalam beberapa hadis disebutkan bahwa tidur merupakan kematian kecil bagi manusia. Roh itu berjalan antara langit dan bumi lalu bertemu sesuatu. Perjalanan itu ketika akal menyertai, maka ia mengerti atau ingat tentang mimpinya. Sedangkan bila akal tidak berserta dengannya, mimpi itu tidak dimengerti atau diingat. Dari penjelasan tersebut, kita telah mengenal diri kita yang terdiri dari ruh, ruhani, dan ruh jasmani. Bahkan lebih dari itu, ada satu lagi, ruh sultani. Jadi ada 3 macam. Ruh ruhani itu, yang kedua ruh jasmani, dan yang ketiga adalah ruh sultani. Ruh jasmani sementara berdiam di alam malak menunggu Allah menciptakan jasadnya. Ketika janin genap berusia 4 bulan di kandungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ruh untuk masuk ke dalam janin itu. Malaikat membawa ruh itu dan mengantarkannya masuk ke embrio yang dikandung ibu. Selanjutnya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat menuliskan takdir yang akan dialami oleh calon bayi itu ketika hidup di dunia nanti. Ada 4 hal yang harus ditulis oleh malaikat ketika mendatangi rahim ibu. Malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, laki-laki atau perempuan? Termasuk orang yang celaka atau bahagia? Bagaimana rezekinya? Dan yang terakhir adalah kapan ajalnya?
Kemudian Allah menjawab pertanyaan itu untuk ditulis di jidat bayi di dalam rahim ibu. 4 hal tersebut merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dielakkan, yang disebut dengan takdir. Takdir yang ditulis di rahim ibu itu merupakan ketetapan dasar, tidak rinci, yang akan dialami calon jabang bayi. Adapun kehidupan sehari-harinya yang lebih rinci, ada ketetapannya lagi yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak ditulis di rahim, melainkan di Lauhul Mahfuz. Bayi diciptakan dengan memori yang masih kosong, tidak mengerti apapun. Sementara itu ruh rohani dan ruh jasmani juga ditempatkan di tempat yang berbeda. Keterkaitan 3 komponen yang terpisah ini menyebabkan manusia tidak bisa mengingat tentang kejadian ketika ia masih di dalam ruh. Ketika manusia mati kelak, ruh terpisah dengan jasadnya, baru ia ingat kejadiannya di alam ruh karena ruh kembali menyatu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.